Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Insyaallah antum semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga antum semua sehat-sehat di rumah ya nak ya. Jangan lupa ibadahnya dijaga, sholatnya, kemudian baca Al-Qur'annya, jangan lupa juga murojaah. Semoga antum bisa mengikuti wisuda Al-Qur'an tahun ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak ibu, before we start our lesson today, hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar matematika. Masih sama seperti materi sebelumnya tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Sebelumnya sudah ibu jelaskan mengenai contoh pengerjaannya bagaimana kalau misalkan ada operasi hitung campuran. Misal ada dua operasi hitung dalam satu soal. Yang jelas yang perlu antum ingat yang mana yang harus dikerjakan duluan. Baru nanti antum kerjakan semuanya secara keseluruhan. Baik, namun sebelum itu anak-anak ibu, antum tahu tidak? Pembelajaran mengenai pecahan ini sebenarnya tercantum loh di dalam Al-Qur'an. Jadi, tanpa kita sadari, ternyata di dalam Al-Qur'an itu juga terdapat kalimat-kalimat dalam ayatnya yang menyebutkan mengenai bilangan pecahan. Kira-kira antum tahu dalam surah apa dan ayat yang keberapa? Baik, ibu contohkan di sini, salah satunya adalah dalam Quran surah Al-Muzammil. Surah yang juga sudah antum hafalkan di sekolah dan di rumah juga sudah antum hafalkan insyaallah. Yaitu surah Al-Muzammil ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nisfahu awin qusminhu qalila, yang artinya yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Ini arti dari ayat yang ketiganya. Coba antum lihat bilangan-bilangan pecahan yang selama ini kita kerjakan dalam soal-soal, diantaranya ada nggak 1/2? 1/2. 1/2 ini sama dengan nis dalam bahasa Arab, yang artinya setengah. Seperti arti dari surah Al-Muzammil ayat ketiga tadi, yaitu separuhnya. Separuh berarti setengah. Ada bilangan setengah dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Muzammil ayat 3. Selain 1/2 atau setengah, ternyata ada lagi loh nak bilangan pecahan yang tercantum dalam Al-Qur'an. Antum lihat kembali surah Al-Muzammil ayat ke-20-nya yang berbunyi Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam. 2/3 malam, kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Jadi di ayat 20 ini Allah menceritakan tentang pembagian waktu malam dan siang, yang mana disebutkan ada 2/3 malam, 1/2 malam, kemudian 1/2
3 malam. Jadi luar biasa ya anak-anak ibu, bilangan-bilangan pecahan ini yang biasanya kita kerjakan, entah itu kita jumlahkan satu sama lain, kita kurangkan, kemudian kita kalikan, kita bagi. Ternyata bilangan-bilangan ini itu ada dalam Al-Quran. Sangat luar biasa sekali mukjizat Allah untuk kita umat Islam yang berkitab suci Al-Quran. Jadi anak-anak ibu, tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar mukjizat yang Allah berikan kepada kita berupa kitab suci Al-Quran, insya Allah. Jadi anak-anak ibu, jangan pernah bosan untuk murojaah ya nak ya, menghafal Al-Quran. Jangan pernah bosan, karena insya Allah antum juga yang akan mendapatkan syafaat dari antum dari setiap ayat yang antum hafalkan. Oke anak-anak ibu, semangat ya nak ya untuk murojaah, untuk persiapan ujian tahfiz, wisuda tahfiz di tahun ini. Oke anak-anak ibu, itu tadi sedikit ulasan mengenai bilangan pecahan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kembali ke topik kita mengenai operasi hitung campuran pada pecahan. Sebelumnya ibu sudah menjelaskan contoh yang 2 ini, bagaimana cara mengerjakannya. Yang jelas ibu ingatkan kembali dalam mengerjakan operasi hitung campuran, ingat konsep kabataku ya nak ya. Kabataku, kali bagi tambah kurang. Jadi perkalian dan pembagian itu sama kuat atau satu tingkat. Boleh dikerjakan perkalian dulu atau pembagian. Sedangkan tambah dan kurang itu satu tingkat. Boleh dikerjakan yang tambah dulu atau yang kurang dulu. Tapi kalau ada penjumlahan atau pengurangan yang bersamaan dengan pembagian atau perkalian, maka yang ini yang dikerjakan lebih dulu. Yang ini kita kerjakan lebih dulu, baru kita bergeser mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan kalau ada perkalian dan pembagian dalam soalnya. Kemudian juga nak, selain perkalian dan pembagian yang lebih kuat atau lebih tinggi tingkatannya dibanding penjumlahan dan pengurangan yang harus dikerjakan duluan, ada juga yang namanya tanda kurung. Nah ini lebih utama lagi untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau ada tanda kurung, meskipun dia adalah penjumlahan dan pengurangan, contoh seperti yang ini, B 3/1/2, ini kan pembagian nih, dibagi dengan 2/1/2 dikurang 1/9. Ini pembagian, ini pengurangan. Tapi karena ada tanda kurung, tetap kita kerjakan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Dengan cara apa? Karena ini pengurangan, maka dalam penjumlahan dan pengurangan ingat untuk menyamakan penyebut. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu kalau untuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Sedangkan untuk perkalian boleh langsung pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sedangkan untuk pembagian pecahan yang di samping tanda pembagian ini bla bla bla, pecahannya apa? X, Y misalkan. Dibagi dengan bilangan pecahan di sebelah sini dibalik. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Setelah itu dijadikan tanda perkalian setelah dirubah. Misalkan seperti itu. Bisa ya nak ya? Intinya kalau untuk pembagian itu ada yang ditukar tempat, dibolak-balikkan tempatnya yang di sebelah tanda pembagian. Itu saja untuk mengingatkan antum kembali supaya lebih hati-hati dalam mengerjakan untuk soal-soal operasi hitung campuran. Untuk latihan Ananda Ibu, silakan Ananda Ibu buka bukunya halaman 51. Silakan dikerjakan nomor 5
dan nomor 9. Cukup 2 soal saja. Untuk yang nomor 5 ini ingat ya nak ya, ada tanda kurung, berarti yang tanda kurung dikerjakan dulu. Baru setelah itu dapat hasilnya dikalikan dengan yang depan. Untuk yang nomor 9, ini ada tanda kurang, ada tanda bagi. Maka yang dikerjakan adalah yang pembagian terlebih dahulu. Setelah itu baru dihitung dengan 6/7 dikurang berapa hasilnya. Fahim tuh anak-anak ibu? Baik, semoga dapat dipahami dengan baik. Mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.